Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun anak-anak berada. Hari ini, pagi ini Kak Guntur bersama Bu Esther dan ada Ibu Dian yang nanti akan menyampaikan cerita. Ada Bu Ginting, ada Kak Nathan dan Kak Leka. Ya, ada Pak Umar dan guru-guru lain ya. Di tempat masing-masing juga akan bersama-sama beribadah bersama anak-anak di rumah. Anak-anak tahu kita ini orang yang berdosa, tapi Tuhan bisa pakai ya. Tuhan bisa bersihkan. Karena apa? Tuhan itu maha kuasa. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, jadi kita juga harus siap mengikuti kehendak Tuhan. Kita akan pujikan bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita nyanyi sama-sama dengan bangkit berdiri. Tuhan ya, kita boleh bersama-sama ya. Kita adalah bejana yang siap dibentuk. Caranya sih gimana ya? Ya sedikit demi sedikit. Betul ya, sedikit-sedikit. Harus rajin berdoa, baca firman. Apakah harus segini dihafalin? Enggak. Ya seperti tadi Pastor bilang ya, sedikit demi sedikit. Setiap hari kita lakukan. Kita pujikan sedikit demi sedikit. Kita akan pujikan sama-sama. Sedikit yang hari tiap sifat Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh
dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Ya, kita anak-anak Tuhan harus setia setiap saat dan setiap hari, sedikit demi sedikit, Setiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna. aku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna Aku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti. Baik anak-anak, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Anak-anak silahkan duduk. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini saya di rumah masing-masing dan juga teman-teman di tempat masing-masing juga, dan juga Bapak Ibu guru di gereja bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saya juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Dian. Berkati apa yang sudah Ibu Dian persiapkan, berkati juga saya dan teman-teman di tempat kami masing-masing, supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat saya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, doa dan permohonan yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Amin. Halo anak-anak, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, bagus. Nah, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 21 sampai 28 dan dilanjutkan lagi pasal 2 ayat 1 sampai 11 tentang menjadi bejana yang berguna. Tapi sebelum Budian bercerita, kita akan bersama-sama menghafalkan suatu ayat yang bisa kita pakai menjadi dasar juga untuk memahami cerita firman Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Mazmur 119 ayat 73a. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Sekali lagi anak-anak, Mazmur 119 ayat 73a. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Sekarang kata tanganmu kita ubah menjadi tangan Tuhan. Yuk sama-sama Mazmur 119 ayat 73a. Tangan Tuhan telah menjadikan aku dan membentuk aku. Nah, anak-anak, tema cerita tadi adalah menjadi bejana yang berguna. Kalian tahu apa itu bejana? Oh, kalau anak-anak yang sudah besar tahu bejana seperti apa, bentuknya bagaimana, gunanya apa tahu. Tapi kalau anak-anak yang masih kecil
belum tahu apa itu bejana. Nah, bejana itu dibuat dari segumpal tanah liat. Nah, dibentuk sederhana tapi juga rapuh, gampang pecah atau gampang rusak anak-anak. Contohnya seperti ini. Ya, ini dibuat dari tanah liat, dibentuk menjadi benda seperti ini. Tahu anak-anak? Namanya apa tadi? Bejana. Nah, dalam cerita hari ini kita semua diumpamakan sebagai bejana. Pasti pembuat bejana itu berusaha membuat sebagus mungkin. Nah, kalau bejananya rusak atau pecah, berguna tidak? Iya, tidak akan berguna lagi. Terus bagaimana? Harus dibuat lagi anak-anak, dibuat lagi yang baru. Nah, anak-anak, Tuhan sendirilah yang membentuk kita. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan akan membentuk hidup kita menjadi bejana yang berguna. Dahulu di Israel, di kota Rama, ada seorang bapak yang bernama Elkana. Nah, Pak Elkana ini mempunyai istri. Istri Pak Elkana adalah Ibu Hana. Ibu Hana ini belum mempunyai anak. Pada zaman dahulu, seorang ibu yang tidak mempunyai anak, dia akan diejek anak-anak, dihina. Jadi Ibu Hana hatinya sangat sedih. Ibu Hana juga sering menangis karena sedihnya. Setiap tahun keluarga Pak Elkana dan Ibu Hana ini pergi ke rumah Tuhan. Mereka akan mempersembahkan korban buat Tuhan. Nah, suatu ketika karena sedihnya Ibu Hana berdoa kepada Tuhan lama sekali. Ketika Imam Eli yang ada di rumah Tuhan itu melihat Ibu Hana berdoa lama sekali, dia bertanya, "Ibu, apa yang kamu lakukan?" Ibu Hana menjawab, "Imam Eli, hatiku sedih sekali. Aku meminta sesuatu kepada Tuhan." Mendengar itu, Imam Eli berkata, "Pulanglah, Bu. Tuhan akan memberi kepadamu apa yang kamu minta." Oh, betapa senangnya hati Ibu Hana. Dan Ibu Hana percaya Tuhan akan menjawab doanya. Benar anak-anak, hampir setahun kemudian Ibu Hana mempunyai seorang anak laki-laki. Dan dia namakan Samuel, yang artinya diminta dari Allah. Ibu Hana memelihara Samuel dengan penuh kasih sayang. Ibu Hana mendidik agar Samuel menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Tidak hanya itu anak-anak, Ibu Hana juga mengajar Samuel kecil untuk berdoa dan memuji Tuhan. Seperti anak-anak di rumah ya. Nah, dengan bertambahnya umur, Samuel semakin mengasihi Tuhan seperti ibunya, Bu Hana. Suatu hari setelah Samuel sebesar anak-anak yang di toddler, tahu ya anak-anak toddler sebesar apa? Nah, dia diajak ibunya ke rumah Tuhan. "Samuel," kata Ibu Hana, "kita akan pergi ke rumah Tuhan." "Wah, asik! Aku sudah kepingin sekali ke rumah Tuhan," kata Samuel. "Apa ibu sudah pernah ke sana?" tanya Samuel kepada Ibu Hana. "Tentu sudah, Nak. Dulu ibu berdoa di sana meminta anak pada Tuhan. Dan ibu berjanji kalau anak itu lahir, ibu akan memberikannya kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan doa ibu, Nak. Dan
Tuhan memberi kamu, Samuel, kata Bu Hana. Jadi, saya akan diberikan kepada Tuhan, tanya Samuel. Ya, kamu akan tinggal di rumah Tuhan. Di sana kamu nanti membantu Imam Eli melayani Tuhan, membersihkan rumah Tuhan, juga perkakas yang ada di rumah Tuhan, jawab Bu Hana. Nah, setelah semua sudah siap, mereka berangkat ke rumah Tuhan di Silo. Sampai di rumah Tuhan, Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Imam Eli, ini anak yang dulu ku minta pada Tuhan, kata Bu Hana. Sekarang saya berikan untuk membantu Imam Eli melayani Tuhan di sini. Imam Eli mengangguk sambil berkata, Samuel, sekarang kamu membantu di rumah Tuhan ya. Di sini membantu Imam Eli. Kita akan melayani di rumah Tuhan. Samuel tersenyum anak-anak. Ketika esoknya ayah dan ibunya pulang, Samuel melambaikan tangan. Dia tidak menangis karena Samuel kecil tahu bahwa dia bisa menolong melayani Tuhan meskipun masih kecil ya. Dan Samuel semakin mengasihi Tuhan. Walau ayah dan ibunya jauh, tetapi Tuhan begitu dekat. Jadi Samuel tidak bersedih. Anak-anak, kalau kamu harus pisah dengan orang tuamu, pasti kamu sedih ya. Tapi kenapa Samuel bisa tersenyum? Sebab walaupun ayah dan ibunya jauh, tetapi Tuhan begitu dekat. Jadi Samuel kecil tidak bersedih. Tuhan sedang membentuk Samuel agar Samuel menjadi berguna bagi Tuhan. Dan memang Samuel menjadi nabi Allah. Tuhan juga dapat memakai berbagai cara untuk membentuk sifat dan kelakuan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Menjadi bujana Tuhan yang berguna. Untuk apa? Ya, berguna untuk kemuliaan Tuhan. Maukah anak-anak dibentuk Tuhan menjadi bejana yang berguna untuk kemuliaan Tuhan? Kalau kalian mau, mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sendiri yang membentuk saya, bahkan sebelum saya lahir. Seperti Samuel, saya juga ingin dibentuk Tuhan, menjadi bejana yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Bentuklah sifat dan kelakuan saya ya Tuhan, supaya saya semakin hari bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Dan semakin hari pula saya semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.